Kalau kita tidak mengetahui sejarah, bagaimana kita mengetahui siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita, dan lain-lain. Itu pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang kalau misalnya itu diamputasi dalam pelajaran sejarah, saya kira kita seperti kehilangan sejarah. Anda bisa kehilangan matematika, ilmu geografi, dan yang lain-lain. Tapi begitu kita kehilangan sejarah atau mata batin kita yang selama ini menjadi saksi mata dari kehidupan sebelumnya, itu sebenarnya menjadi bencana atau tragedi bagi bangsa ini. Ya, selamat berjumpa kembali dalam Kopi Panas Radar. Seperti biasa, kita seruput dulu kopinya. Ya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah di seluruh tanah air. Kali ini saya akan mencoba membahas satu masalah yang selama ini menggayut dalam pikiran saya. Lama, puluhan tahun, dan saya perlu banyak modal pengetahuan sampai modal moral atau keberanian untuk bisa membahas masalah tersebut. Sebuah masalah yang sebenarnya itu ada pada seluruh awak bangsa ini, ada pada seluruh hati, pikiran, bahkan bangsa, jiwa bangsa ini. Sebuah persoalan yang buat saya semakin lama semakin akut, karena ternyata persoalan tersebut banyak sekali, sangat banyak. Tapi ternyata sampai hari ini persoalan tersebut tidak disadari. Kita seperti ada dalam kegelapan, dalam sebuah rumah penyu yang kita di dalamnya merasa nyaman, tentram, terlindungi, karena kita seperti terprotek oleh sebuah kekuatan yang justru membuat kita tidak mampu keluar dari realitas yang sebenarnya. Kita kehilangan cahaya, dan cahaya itu lenyap menjadi tempurung penyu itu. Inilah bangsa yang menurut saya selama ini tidak pernah menciptakan atau tidak pernah sadar tentang kenyataan hidup yang sebenarnya, tentang dirinya di masa lalu, di masa sekarang, apalagi di masa depan. Nah, rumah penyu itu sebenarnya adalah satu ruangan yang harusnya dengan kekuatan luar biasa oleh bangsa ini harus kita hancurkan rumah penyu itu, supaya kita bisa melihat cahaya yang sebenarnya, walaupun kita silau dan kegelapan atau kegelapan dalam cahaya itu, kita akan punya kemungkinan untuk mendapatkan satu dunia baru, cara baru, harapan baru, gagasan baru dan yang lain-lain. Nah,
Salah satu persoalan yang menggayut saya itu adalah, sehingga yang terus kemudian menjadi rumah penyu yang makin rapat itu ya. Satu bangsa itu seperti rumah penyu dan tidak bergerak ketika bangsa lain, dunia lain sudah melangkah entah kemana, tidak hanya ke angkasa ya, tapi mungkin ke dunia-dunia lain. Kita hanya berdiam di sebuah tempat yang kita anggap nyaman, yang barangkali kita tahu bahwa sebenarnya kenyamanan itu bisa jadi dipabrikasi, dibuat, direkayasa oleh kekuatan lain atau mungkin oleh dunia lain supaya kita terlelap tidur seperti putri tidur yang selama ratusan tahun tidak sadarkan diri. Nah, saya akan mencoba satu persatu ya, beberapa gagasan atau beberapa misteri bahkan ya, sejarah ya. Kita akan mengungkap satu persatu apa sebenarnya selama ini yang menjadi kebohongan-kebohongan dalam kehidupan kita yang sayangnya itu dianggap sebagai satu hal yang sudah taken for granted, sudah menjadi galib, menjadi kenyataan yang sebenarnya sih menipu, tapi kita anggap itulah realitas yang sesungguhnya, padahal itu adalah realitas yang menipu. Nah, beberapa hal yang paling utama dari yang saya utarakan itu berkaitan dengan sejarah. Makanya dalam kaitan ini, sejarah ini, kita mungkin bisa mulai menyadari bahwa ternyata di balik sejarah-sejarah yang kita ketahui itu banyak sekali data-data, banyak sekali hal-hal ya, banyak sekali kenyataan-kenyataan yang sebenarnya selama ini itu membohongi kita. Entah itu akibat satu tipuan licik, itu bisa jadi tipuan politik, tipuan agama, bahkan tipuan ideologis dan yang lain-lain. Nah, kita harus dengan dalam situasi seperti ini coba bersama-sama untuk jujur, membuka hati, membuka diri bahwa kebohongan-kebohongan itu selama ini kita terima begitu saja sebagai kenyataan, sebagai realitas. Marilah kita buka itu, kita buka diri kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk hal-hal yang mungkin akan saya sampaikan. Hal-hal itu yang mungkin akan saya uraikan dalam beberapa episode ya, 2 atau 3 episode, karena emang beberapa cukup luas atau cakupan dari persoalan-persoalannya. Nah, usaha yang kita coba semacam menguliti kesadaran kita, menguliti fakta-fakta dari kehidupan kita sekeliling selama ini, menguliti sejarah itu. Ya, ini sebenarnya semata-mata demi kebaikan buat semua orang. Tidak ada intensi dari saya untuk membuat sensasi, untuk membuat semacam selebrasi dan yang lain-lain, tapi semata-mata sebuah ajakan untuk kita membuka sebuah tabir, sebuah rahasia, kotak Pandora yang selama ini kita tanam, kita sembunyikan. Ya, seperti misalnya belakangan ini ada isu mengenai mata
pelajaran sejarah yang konon katanya bahkan sudah dibicarakan oleh DPR bahwa mata pelajaran itu akan dihapuskan dalam kurikulum. Artinya ada satu kepentingan lain atau ada hal lain yang dianggap tidak penting dibandingkan sejarah. Ada sekitar 15 pelajaran di dalam pendidikan di SMA paling tidak, itu ternyata sejarah menjadi tidak penting atau dinafikan. Nah, sementara kita tahu dalam kehidupan bersama itu, sejarah itu sebenarnya menempati posisi yang sangat kalau tidak kritikal, itu adalah posisi yang sangat penting bagi kepentingan hidup kita. Kalau kita tidak mengetahui sejarah, bagaimana kita mengetahui siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita, dan yang lain-lain. Itu pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang kalau misalnya itu diamputasi dalam pelajaran sejarah, saya kira kita seperti kehilangan sejarah. Anda bisa kehilangan matematika, ilmu geografi, dan yang lain-lain. Tapi begitu kita kehilangan sejarah atau mata batin kita yang selama ini menjadi saksi mata dari kehidupan sebelumnya, itu sebenarnya menjadi bencana atau tragedi bagi bangsa ini. Jadi pelajaran sejarah itu sangat penting. Walaupun dalam kenyataannya sejarah-sejarah yang nanti akan saya coba uraikan itu ternyata banyak yang merupakan kamuflase, banyak yang merupakan tipuan, banyak yang merupakan rekayasa dari kepentingan-kepentingan tertentu dalam maupun luar negeri. Ya, di dalam kehidupan, misalnya katakanlah akademiknya, ya, walau saya cuma pernah belajar sedikit di luar negeri itu, saya pernah mengalami semacam penghinaan ya, di kalangan para pengajar Eropa tentang sejarah Indonesia, sejarah antara lain pulau atau orang Jawa. Jadi ternyata sampai hari ini, ya paling tidak ketika saya mengikuti kuliah itu, masih ada satu anggapan bahwa orang Jawa itu sebenarnya pada dasarnya adalah monyet. Jadi kita itu dari dulu tuh keturunan monyet yang sebenarnya ya memang barangkali kalau kita mengikuti Darwin tuh kita memang bagian dari atau keturunan monyet, walaupun itu belum bisa dibuktikan secara absah ya. Tapi jelas bahwa ada anggapan yang sangat kuat bahwa yang namanya orang utang, walaupun orang Prancis itu bilangnya itu adalah orang utan atau sejenis monyet, itu adalah manusia Jawa yang sebenarnya. Itu sampai hari ini masih diajarkan. Artinya ada pemahaman-pemahaman yang keliru, kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan secara tersengaja oleh kalangan-kalangan tertentu tentang apa sebenarnya atau siapa sebenarnya manusia bernama Indonesia itu. Siapa bangsa itu atau siapa bangsa-bangsa itu, Jawa, Sunda, dan yang lain-lain itu. Dan ternyata terlalu banyak itu dibumbui oleh hal-hal yang sangat asumtif ya. Kadang-kadang itu cuman perkiraan-perkiraan yang akademis, tetapi sebenarnya berurusan dengan kepentingan-kepentingan kolonialis gitu misalnya. Jadi sejarah kita itu
banyak sekali hal-hal seperti itu. Sebagaimana misalnya ya, hal-hal yang sederhana saja. Kita tahu semua itu ada beberapa fakta yang sampai hari ini belum terbuka misterinya. Apa sebenarnya kenyataannya, realitasnya, datanya, faktanya dari hal-hal atau realitas yang kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang dikamuflase, kadang-kadang dimanipulasi dan yang lain-lain. Seperti misalnya katakanlah super semar. Itu sampai hari ini tidak ada kejelasan atau penjelasan yang komprehensif, ya, yang ilmiah, yang adekuat, ya kan? Yang terfalsifikasi, ya, yang terkualifikasi, falsifikasi itu belum bisa kita dapatkan secara utuh. Apa sebenarnya super semar itu? Apa yang terjadi? Siapa aktor-aktor yang sebenarnya? Apa yang dilakukan oleh aktor-aktor itu? Apa sebenarnya dampaknya juga dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan yang lain-lain? Karena super semar itu kan memiliki dampak yang sangat tidak kecil, bukan hanya sekedar katanya surat dari Bung Karno yang menegaskan pada 3 jenderal gitu untuk melakukan apalah terserah itu oleh Soekarno itu. Tapi kita tidak tahu persis itu bagaimana. Tapi ternyata dalam kenyataannya super semar itu menciptakan satu keadaan baru, ya, menciptakan kenyataan baru, ya kan, yang terus kemudian terpilih sedemikian rupa, berkelindah sedemikian rupa menjadi kenyataan politik, sosial, ekonomi, bahkan budaya. Tapi kita tidak tahu asal muasal itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Bagaimana kita bertanggung jawab kepada generasi kita? Bagaimana kita bisa meminta pada generasi baru kita itu untuk memahami kenyataan sejarah yang menipu itu? Kalau kita tiba-tiba menjadi bagian dari sejarah tipuan itu, kan sama saja kita menipu seluruh bangsa ini, menipu diri sendiri, menipu masa lalu, masa kini kita, bahkan masa depan kita. Siapa yang bertanggung jawab mengenai itu? Itu soal super semar saja. Bahkan mungkin yang lebih baru lagi, orang itu masih tahu, masih sangat ingat peristiwa-peristiwa di zaman reformasi, terjadi penculikan. Sampai hari ini pun masih belum jelas bagaimana penculikan itu terjadi, bagaimana ia itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, bagaimana dia harus menjadi tanggung jawab dari kelompok-kelompok tertentu yang semuanya masih hidup. Kita nggak bisa meminta pertanggungjawaban pada mereka yang masih hidup itu, yang ternyata masih ada di dalam golongan elit, ada dalam golongan orang-orang yang memegang kekuasaan. Siapa terus kemudian yang bertanggung jawab? Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan anak muda kita, generasi berikutnya, ketika hal-hal itu yang sebenarnya bisa jadi itu sangat substansial dalam kehidupan kita, itu menjadi kebohongan, tipuan dari kita bersama, kita semua. Kenapa harus tidak dibuka? Banyak sekali hal-hal yang tidak dibuka hanya demi kepentingan-kepentingan tertentu. Itu hanya contoh-contoh kecil ya dalam kehidupan berbangsa kita. Bagaimana bangsa ini ternyata bukan begitu rajinnya itu ditipu oleh cara-cara
kelompok-kelompok tertentu dari zaman dulu untuk menciptakan kekuasaan. Memang bahwa sejarah ditulis oleh sang pemenang, gitu kan. Tapi pada akhirnya biarpun itu tulis oleh pemenang, ada sejarah-sejarah yang harus dibuka secara jujur demi kepentingan dari generasi berikutnya. Tapi kita tidak, sejarah itu kita lupakan. Itu seperti apa namanya, wabah, gitu kan, pandemi dari apa namanya, sakit ingatan, amnesi yang bersifat masif ya. Ketika semua orang seperti bersama-sama untuk tidak mengingat semua hal-hal tersebut. Misalnya dari salah satu sejarah penting kita ini, ya, kita kalau boleh balik ke belakang tuh ya, kita nggak usah ngomong soal manusia-manusia pertama di Nusantara ini kan, apakah itu Pithecanthropus, Wackensis, Solusiensis dan yang lain-lain, manusia Homo hominid dan yang lain-lain, sampai sekarang itu kan semua rantainya itu putus, tidak ada rantai-rantai yang bisa mengaitkan kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang sejarah purbakala kita itu. Ada banyak penjelasan-penjelasan tentang bangsa-bangsa di Indonesia, dari Maluku, Formosa, Vietnam dan yang lain-lain. Tapi semua itu sebenarnya masih bersifat tentatif saja, masih bersifat perkiraan-perkiraan, termasuk perkiraan ilmiah. Jadi sampai sekarang masih belum jelas tuh rantai dari kehidupan kita itu, yang mulai dari Pithecanthropus sampai kepada Trinlil dan yang lain-lain itu. Saya masuk ke alam modern saja. Ada satu sejarah yang menurut saya itu sejarah yang sangat besar, maha penting ya, dalam kehidupan kita, kehidupan dari seluruh bangsa ini, hampir seluruh dari bangsa ini, yaitu sebuah sejarah tentang kolonialisme. Apa yang kita pahami kolonialisme selama ini adalah periode atau masa di mana bangsa-bangsa Eropa masuk ke dalam negeri ini, ya kan, menginjak-injak negeri ini, menanamkan pengaruh dan yang lain-lain, ya, dengan cara-cara yang keras sampai kepada cara-cara yang lembut, ya, perbudakan dan yang lain-lain. Dan kita tahu banyak sekali bangsa-bangsa asing itu, mulai dari Portugis, Belanda, Prancis, Inggris, bahkan sebenarnya ya Amerika juga, Korea dan berikutnya itu menanamkan pengaruh-pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, itu disebut kolonialisme. Baik itu kolonialisme klasik, modern, postmodern, sampai ya K-pop itu kan bagian dari kolonialisme atau imperialisme budaya dan yang lain-lain. Tapi yang tidak kita ketahui, ternyata dalam sejarah kita itu ada satu periode, ada satu tahap atau satu pasal, satu masa gitu, sebuah kolonialisme terjadi, dan itu berlangsung selama mungkin berapa tahun sebelum Eropa datang, Magellan dan yang lain-lain itu. Jadi mulai dari tahun, katakanlah secara tentatif itu 100 Masehi sampai 1300
1300 atau 1400 Masehi. Itu kita dikuasai oleh satu kolonial, ya, kekuatan kolonial yang saya sebut kolonialisme Shahrukan. Kolonialisme Shahrukan itu menjadi simbol dari kolonialisme dari India. Kalau Anda periksa benar, dan sebenarnya nggak perlu diperiksa benar, Anda jujur, ya, bahwa ada peninggalan-peninggalan yang luar biasa, ya, 400 tahun, ya, luar biasa, tertanam ini dalam pohon kehidupan kita, dalam kebudayaan kita, dalam tata masyarakat kita, dalam tata hukum kita, dalam tata politik kita, sampai kepada tata keberadaan kita. Konstitusi kita sebagai manusia. Itu ternyata semuanya ditanam dengan kuat oleh yang namanya kebudayaan Arya, India, alias Shahrukan tadi. Jadi sampai kepada tingkatan psikologis bahwa orang-orang Indonesia itu begitu dekatnya dengan India. Bukan hanya film-film India, lagu-lagu India, tapi sampai pada cara-cara hidupnya. Kita tahu persis bagaimana India itu menancapkan kuku kekuasaannya sampai ke badan peradabannya, yang mulai dari Sumatera paling atas sampai Nusa Tenggara itu, Kalimantan dan yang lain-lain itu. Semua menjadi mengacu dalam kehidupan, dalam peradaban pada peradaban India. Pengaruh India begitu luar biasanya, bukan hanya karena wayang aja, terus Ramayana atau Mahabharata, tapi juga bagaimana menciptakan tradisi, ya, menciptakan unggah-ungguh, ya, antara sesama orang Indonesia sendiri. Begitu kuatnya orang India itu, pengaruhnya itu luar biasa dalam sastra, dan sampai terutama yang paling penting itu adalah dalam bahasa. Bagaimana kekuatan kolonial dalam bahasa, dalam hal ini bahasa Sang Sekerta dan huruf Pallawa itu menciptakan identitas dalam diri kita, dan kita mengacukan diri kita dalam bahasa, aksara, hingga budaya yang India itu. Hampir semua kerajaan yang kita kenal sebagai kerajaan-kerajaan, kita sebut sebagai modern awal, ya kan? Ketika India masuk itu menjadi modern awal itu, muncullah, ya, penguasa-penguasa baru yang menciptakan sistem baru, cara baru yang notabene semua itu mengacu kepada kebudayaan India. Kalau misalnya kita menyepakati ada negara salahkan negara, ya walaupun itu masih isu atau gosip, berarti tahun 100-an itu kekuatan kolonialistik dari India itu sudah berlangsung. Dan itu benar-benar menjadi satu kenyataan pada kita sampai hari ini, dan kita amini, kita terima, take it for granted, bahkan kita terima sebagai bagian dari bagian integral dari kita sendiri. Nah, itu adalah, saya kira, pelajaran sejarah yang penting, dan itu harus disebutkan dalam pelajaran sejarah. Dia harus dijelaskan di dalam pelajaran-pelajaran sejarah kita yang modern itu, yang selama tidak pernah menyentuh kolonialisme Aryan itu, Arya atau India itu. Padahal betapa kuatnya pengaruh itu. Nah, jadi sejarah seperti ini ya harus direvisi,
harus ditinjau ulang, dipahami dengan cara baru, dengan komprehensi baru, ya kan? Tidak diterima begitu saja, taken for granted tadi. Karena memang pentingnya sejarah itu adalah ketika dia menjadi petunjuk dari keberadaan kita, kenyataan kita, hari ini, hari masa depan, dan yang lain-lain itu. Kalau itu kita diamkan begitu saja, kita akan tetap dalam kegelapan seperti yang saya bilang tadi. Kita tidak tahu kalau selama ini arah dari kehidupan kita itu telah ditentukan oleh orang lain, oleh pihak lain. Bahwa selama ini kita itu hidup dalam satu bentuk kolonialisme purba, ya, kolonialisme yang sebenarnya modern awal, sebelum dari kerajaan-kerajaan tua seperti di Kutai dengan rajanya Kudungga, Akitirem di mana di Banten, itu nama-nama seperti Kudunggam, Akitirem itu adalah nama-nama yang original di negeri ini, yang kemudian berganti dengan nama-nama India, nama-nama Sanskerta, Mulawarman, Dewawarman, dan sekarang yang lain itu. Kita tuh punya sebenarnya origin dari nama-nama itu, tapi ditindas secara linguistik ya, oleh bahasa Sanskerta. Nah, jadi kalau misalnya kita mau periksa ulang, sebenarnya dari nama-nama itu saja kita bisa mengetahui pelan-pelan. Kalau di Cirebon itu ada Otong gitu, ada Ginu, ya kan? Ada banyak sekali kosakata-kosakata yang sebenarnya sudah terpendam dalam kehidupan Paijo, Pawar, yang benar-benar original dalam penamaan-penamaan di negeri ini. Dan itu ditindih oleh kekuatan kolonial, yaitu kolonialisme bahasa atau linguistik itu. Nah, hal seperti ini adalah masalah kalau menurut saya pribadi itu sangat penting, sangat krusial, sangat kritikal dalam kehidupan kita berbangsa ini. Kalau kita tidak mengetahui dengan baik dari mana asal muasal kita ini semua, ya kita akan mengalami kerancuan karena mengalami disorientasi, ya, mengalami kehilangan arah dan yang lain-lainnya itu. Dan itu sudah terjadi begitu lama, bahkan ribuan tahun. Sepertinya bangsa ini punya kebiasaan yang sangat buruk, yaitu melupakan hal-hal penting tadi itu, data-data dan hal-hal yang bersifat historik tadi itu. Padahal itu penting untuk menjelaskan Bugis, Sunda, Batak, Jawa, Bali, Madura. Itu harus penting. Nah, selama ini ternyata sudah semua itu sudah dikungkung, ya, ditutupi oleh kekuatan-kekuatan lain. Kekuatan yang dominan sebenarnya, kekuatan kekuasaan, dari mulai kekuasaan-kekuasaan di Jawa atau kekuasaan-kekuasaan itulah Aryan itulah, ya kan, mulai dari Aceh, Minang, Palembang, itu semua kan kekuatan atau cara-cara kebudayaan atau peradaban India semua. Nah, ini harus dibongkar semuanya. Sebagaimana fakta-fakta atau hal-hal yang sudah saya uraikan tadi. Salah satu hal-hal yang mungkin sebagian kecil yang sudah saya uraikan, bahwa itu harus dibongkar kepada bangsa ini, kepada rakyat ini, supaya kita melek. Kita selama ini merem, seperti menutup mata, atau jangan-jangan kita buta, ya, buta secara batin, akal, intelektual, secara hati, dan yang lain-lain. Kita dibutakan oleh hal-hal yang selama ini melenakan kita, membuat kita nyaman,
seperti tempurung penyu tadi itu, nyaman di dalamnya, tapi kita tidak bisa menciptakan kekuatan atau keleluasaan, kemampuan untuk bebas dan yang lain-lain. Jadi saatnya bagi kita untuk membebaskan diri dari kekuasaan-kekuasaan yang menelikung itu. Kekuasaan-kekuasaan yang telah menyembunyikan kemampuan dan potensi kita yang sebenarnya. Kekuasaan-kekuasaan yang sebenarnya jadi sumbat dari ekspresi kita yang terbaik. Ya, karena kekuasaan-kekuasaan itu justru menjadi halangan, jadi handicap bagi ekspresi-ekspresi terbaik dari bangsa kita. Nah, marilah kita sama-sama membongkar itu semua supaya kita melek, ya, supaya kita bisa membongkar kungkungan penyu itu dan bisa mendapatkan cahaya yang membuka hati kita, membuka kotak Pandora di mana masa depan kita sebenarnya ada. Itu mungkin yang menjadi awal dari seri kita mengenai pelajaran sejarah atau mengenai mata hati sejarah. Semoga itu bisa mendapatkan apresiasi dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi dalam Kopi Panas di seri berikutnya.